الحمد لله جميعا والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الخلق جمعا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan dan alhamdulillah tetap dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada para umatnya. Asyraful ulum ma'rifatullah. Ilmu yang akan memuliakan dirimu adalah ilmu engkau mengenal kepada Allah. Hari ini kita akan lanjutkan kajian dalam rangka memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pendekatan Asmaul Husna, mengenal Allah lewat nama-nama indahnya. Walillahil asmaul husna fat'uhu biha al-ayah. Dan kajian hari ini asma Allah yang ke-18 Ar-Razzaq Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang Maha Pemberi. Dan Ar-Razzaq, Razaqah rizqan, itu pemberian Allah untuk waktu tertentu. Jadi rizki itu pemberian Allah dalam waktu tertentu. Tapi apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah nyatakan wallahu khairur razikin, sebaik-baik pemberian adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ar-Razzaq, dialah Allah yang Maha memberi rizki. Imam Al-Ghazali dalam kajiannya tentang memahami Ar-Razzaq, beliau menyatakan dialah Allah yang menciptakan rizki dan juga yang menciptakan, yang mencari rizki. Dialah yang menghantarkan kepada mereka dan menciptakan sebab-sebab sehingga mereka dapat menikmatinya atas pemberian Allah itu. Maka segala pemberian yang bisa dimanfaatkan baik material maupun spiritual itu adalah rizkum minallah. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap makhluk telah dijamin oleh Allah rizkinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dalam surat Hud ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala nyatakan, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya. Setiap makhluk yang ada di muka bumi ini, maka tidak satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala membagi rizkinya. Jadi manusia yang lahir sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah.
makhluk yang diciptakan oleh Allah juga sudah, semua makhluknya yang diciptakan oleh Allah semuanya sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wa ma min dabbah, dabbah itu adalah makhluk ya manusia, ya binatang, ya makhluk-makhluk yang lain yang nampak maupun yang tidak tampak, semuanya yang ada di muka bumi ini semuanya dijamin oleh Allah rizkinya. Maka bagi orang-orang yang memahami tentang Allah itu Ar-Razzaq, ada rasa nyaman, rasa tenang, karena bagaimanapun urusan rizki itu sebenarnya Allah sudah tetapkan bagian masing-masing bagi makhluknya. Hanya dalam kajian tentang para salafus salihin, Ibnu Athaillah As-Sakandari memberikan gambaran tentang dalam Al-Hikam itu rizki bagi seseorang itu ada yang memang al-asbab, terkait dengan sebab-sebab bagi dirinya, tapi ada juga rizki itu ditetapkan oleh Allah dengan kondisi tajrid, tidak melalui sebab-sebab apapun, sehingga bagian bagi seseorang itu tidak terikat dengan pekerjaannya, tidak terikat dengan apa aktivitasnya. Pokoknya Allah sudah jamin rizkinya. Maka kita berada pada posisi mana? Kalau seseorang berada pada posisi asbab, maka ya dia harus bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin rizkinya, manusia yang harus menjemputnya. Itu kalau terkait dengan al-asbab. Tapi ada orang-orang yang memang ditajrid oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak kerja, nggak apa-apa, tapi rizkinya datang dengan sendirinya. Anak-anak, bahkan bayi itu memang ditetapkan oleh Allah rizkinya pada posisi tajrid. Semua sudah akan datang menghampiri dirinya, nggak pakai sebab apa-apa, pokoknya rizkinya bagi dia sudah tersedia. Bahkan semuanya melayaninya untuk sang bayi, sang balita. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Maka keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala yang menjamin semua rizki bagi makhluknya. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi ini, semuanya untuk kalian. Ini lebih spesifik lagi bahwa apa yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini untuk manusia semua. Bumi dengan segala isinya, bahkan diciptakan langit oleh Allah untuk manusia, bintang gemintang dan lain sebagainya, matahari, bulan, begitu juga dan planet-planetnya, semuanya diciptakan oleh Allah. Ini semuanya untuk kepentingan manusia. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala sampai menjamin apa saja yang ada di muka bumi ini sengaja Allah ciptakan untuk kalian. Ada yang bisa dimakan, ada yang tidak boleh dimakan, tapi juga untuk manusia. Ada daun-daun yang diciptakan oleh Allah untuk dimakan manusia, tapi juga ada daun-daun yang tidak boleh dimakan. Daun pintu, daun telinga. Ada tumbuh-tumbuhan yang memang diciptakan oleh Allah. Kadang-kadang manusia ini saya pengen makan ini bukan buahnya tapi daunnya, Allah ciptakan.
Saya pengen makan buahnya juga, daunnya juga. Kalau bisa sebatang-batangnya juga dimakan. Allah juga ciptakan yang bisa dimakan semuanya. Begitulah kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lengkaplah apa yang sudah diciptakan oleh Allah untuk manusia. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin semuanya bagi manusia tentang rizkinya. Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan mengatur hukum sebab dan akibat. Kalau Allah tidak terikat dengan sebab akibat, tapi manusia bisa jadi memang terikat dengan sebab dan akibat. Sehingga bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Ad-Dariyat, "Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin." Surat Ad-Dariyat ayat ke-57 dan 58. Dan aku tidak menghendaki rizki dari mereka, wa ma uridu an yut'imun, dan Allah juga tidak berharap makanan dari mereka. Innallahu war-razzaq, karena sesungguhnya Allah adalah ar-razzaq. Justru Allah lah yang ar-razzaq, yang memberi rizki. Dzul quwwatil matin, dan Allah yang maha kuat dan maha kokoh. Sehingga Allah memang tidak butuh rizki dari makhluknya. Allah tidak butuh makanan dari makhluknya. Karena itu kalau ada pandangan bahwa ini harus untuk persembahan bagi Tuhannya, harus disiapkan makanan, maka Allah tidak butuh yang semacam itu. Bagi sebagian lagi ada yang memberikan persembahan segala sesuatu, Allah gak butuh. Maka Allah Subhanahu wa taala sampai nyatakan innallahu ar-razzaq, karena Allah itu yang maha pemberi rizki, sehingga gak butuh persembahan, tidak butuh tidak butuh makanan. Kalaupun seseorang sedang melaksanakan kurbannya, bukan darah, bukan dagingnya, wala luhumuha, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaannya. Maka dagingnya dibagi, ketika orang berkorban, dagingnya dibagi kepada seluruh masyarakat. Allah tidak butuh dagingnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dialah Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi. Pemberi apa? Pemberi kepada manusia tentang manusia. Jadi dalam perspektif Al-Quran itu, Ar-Razzaq itu bukan hanya urusan makanan, tetapi segala pemberian, segala kebutuhan bagi manusia itu diberikan oleh Allah. Manusia diberikan keinginan, manusia diberikan insting oleh Allah, manusia diberikan perasaan dan juga kecenderungan, manusia diberikan selera, ada keinginan, ada rasa lapar, rasa haus, dan naluri untuk mempertahankan hidup. Itu juga bagian dari rizkum minallah. Bapak Ibu sekalian, nggak terbayangkan ketika seseorang tidak diberikan rasa lapar oleh Allah. Saya pernah punya jamaah itu dalam kondisi tertentu sehingga tidak ada rasa lapar. Keluarganya memang seringkali kebingungan. Ini kalau ditanya lapar, udah lapar belum? Ya belum. Lapar enggak? Enggak. Tapi lama-lama dia lemes gitu. Berarti ini sebenarnya butuh makan, maka dikasih makan.
Begitu dikasih makan, sudah kenyang belum? Belum. Nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa kenyang. Apa yang terjadi manusia? Sebagian manusia nggak berpikir tentang bahwa rasa lapar, rasa kenyang itu biasa saja. Padahal itu adalah bagian dari rizkum minallah, pemberian dari Allah, sinyal supaya seseorang bisa bertahan hidup. Sinyal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia itu seperti kemarin ketika membahas tentang Al-Wahhab, bagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perangkat yang lain yang tidak pernah manusia fikirkan, yang tidak pernah dia minta. Ketika mata, kemudian kedatangan benda, sesuatu benda yang menghampirinya, maka secara otomatis dia akan menutup mata itu. Kemudian Allah berikan perangkat untuk penyelamatan manusia, penyelamatan matanya, maka penglihatannya diberikan alis, diberikan bulu mata, diberikan bulu hidung, dan seterusnya. Itu adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dialah Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq, diberikan seseorang itu diberikan perasaan. Allah memberikan sesuatu dalam rangka untuk melengkapi tentang jati diri manusia. Maka inilah yang mendorong manusia untuk bergerak dan berusaha. Sehingga Allah nyatakan, huwallazi ja'ala lakum fil ardi dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Surat Al-Mulk ayat ke-15. Dialah Allah yang menjadikan bumi, wallazi ja'ala lakum fil ardi dalulan. Bagi kamu sekalian itu serba mudah. Famshu fi manakibiha. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi ini. Wa kulu mir rizqih, dan makanlah apa yang sudah disiapkan oleh Allah. Nikmati apa yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemberi. Tadi saya sampaikan bahwa Ar-Razzaq itu pemberian Allah untuk waktu tertentu. Maka segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini terbatas. Ada saatnya, ada waktunya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita harus bisa menyikapi tentang pemberian Allah itu tidak selamanya di dunia ini. Dialah Ar-Razzaq, kita diberikan umur oleh Allah. Umur nggak akan selamanya. Dan bahkan kondisi seseorang itu juga terus berkembang, tidak mandek. Kita pengennya begitu sudah dari kecil, kemudian dari bayi kecil, kemudian menjadi remaja, terus menjadi dewasa. Kita pengennya udah berhenti di situ aja, nggak usah pakai tua. Tapi tetap bahwa Allah Subhanahu wa taala memang sudah tetapkan bahwa pemberian Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq itu memang ya terus berkembang dan seterusnya, hanya sifatnya dalam waktu tertentu. Nah, maka sunnatullah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka Allah Subhanahu wa taala mempergilirkan, hari-hari akan dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki itu akan bergulir terus, pemberian Allah terus pada sampai waktu tertentu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sudah hamparkan tentang rizki yang ada di antaranya, yang ada di muka bumi ini. Sengaja bumi ini bisa dikelola dengan sangat mudah.
Allah Subhanahu wa taala nyatakan walladzi ja'ala lakum fil ardi dalulan. Memang sengaja Allah ciptakan bumi ini semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita di Indonesia ini kita bisa bercocok tanam apa saja dan kita bisa menikmati buah apa saja. Itu begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dulu pada saat saya punya dosen dari Mesir waktu itu di perguruan tinggi ilmu Al-Quran sekitar tahun 82 itu, beliau waktu begitu datang ke Indonesia terus kita ajak jalan-jalan ke puncak, beliau menyatakan dia menyatakan ini penggalan surga katanya. Jadi melihat bumi terhampar hijau, udaranya enak, mau makan apa saja enak, makan apa saja ada, itu ini mah penggalan surga. Oh, ini Indonesia itu penggalan surga. Sehingga dan seterusnya, maka begitu banyak teman-temannya akhirnya diajak, akhirnya ada pemukiman di puncak lewat dikit sana, pemukiman orang-orang Arab, karena mereka merasakan betapa di Indonesia itu memang penggalan surga katanya. Itu karena merasakan betapa memang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bahwa begitu murahnya Allah Subhanahu wa taala, dihamparkan segala rizki, disiapkan segala fasilitas, dan juga disiapkan tentang adanya keinginan. Alhamdulillah kita masih diberikan keinginan-keinginan. Gak apa-apa, punya keinginan boleh, ya kan? Kita punya keinginan boleh, dan Allah sudah siapkan semuanya. Yang penting Allah juga menyiapkan tentang perangkat aturannya, supaya kita juga terkontrol dalam menikmati segala sesuatu yang ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala nyatakan nahnu narzukukum wa iyyahum. Kamilah yang memberikan rizki kepadamu, juga kepada mereka dan juga anak-anakmu. Maka dialah Allah yang menciptakan rizki beserta sarana dan prasarananya kepada manusia ini, sehingga manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya disesuaikan dengan kondisinya. Bagi anak yang masih bayi, maka rizkinya memang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu bayi kehausan, dia tinggal bilang oe, sudah ini, ya gitu. Ini minumanmu, ini rizki bagimu. Bayi tinggal oe saja sudah, ini makanan untukmu. Nah, kemudian akan disesuaikan oleh Allah. Ketika sudah bisa berlari, maka Allah sengaja rizkinya dijauhkan supaya dikejar dengan berlari. Sudah bisa melompat, maka sudah bisa terbang, maka rizkinya harus dia terbang. Dan begitulah Allah Subhanahu wa taala sampai pada waktu tertentu, maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan rizki bagi kita, bagi semuanya, dan juga bagi anak-anak kita, anak turun kita, semuanya sudah dijamin. Begitu Allah tetapkan tentang manusia ini, maka rizkinya juga sudah ditetapkan. Karena semuanya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghabarkan tentang bagian manusia dalam kehidupan di dunia ini. Jika sudah habis bagiannya, itulah yang disebut ajal telah tiba. Maka ketika ajal sudah datang, maka malaikat hafadhah
yang menyertai manusia itu akan melaporkan kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, ini bagian makanan si fulan ini saya lihat, saya cari minal masyriq ilal maghrib, gak ada lagi. Karena itu habis bagian dia makanannya. Malaikat yang kedua melaporkan bagian yang memberikan oksigen. Maka malaikat hafadhah yang kedua melaporkan, wahai malaikat Israel, si fulan ini oksigennya sudah habis. Saya lihat daftarnya sudah nggak ada. Minal masyriq ilal maghrib, saya lihat dari timur sampai ke barat, nggak ada lagi, saya cari-cari. Oh iya, sudah habis. Kemudian bagian yang minum, jadi ada 4 malaikat hafadhah yang menyertai manusia, sedulur papat. Jadi bagian yang makan, minum, yang bagian nafas, dan yang keempat adalah yang bagian jaga ruh. Bagian yang memberikan minum, jadi manusia itu minumnya dijatah oleh Allah, oksigennya dijatah oleh Allah, makanannya dijatah oleh Allah. Ini sampai tertentu, sampai titik tertentu habis, sudah habis. Maka kalau memang bukan bagiannya dan dia sudah habis bagiannya, pakai oksigen orang lain ya nggak masuk. Ya, kalau memang sudah bagian cairan airnya memang sudah habis, diinfus ya nggak masuk. Memang itu bukan bagiannya. Makanan ya nggak masuk juga. Nah itulah, maka kalau sudah habis bagian dari Allah Subhanahu wa taala untuk seseorang, maka ya sudah habis. Akhirnya nafasnya tersenggal, habis. Diiringi tadi makan nggak bisa masuk, minum nggak bisa masuk. Kenapa? Memang habis, memang gitu. Nah oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimullah, bagian ruh menyerahkan, tugas saya untuk menjaga ruh si fulan sampai saat ini. Setelah itu saya serahkan kepadamu. Nah, maka malaikatlah yang akhirnya mencabut ruh dari jasad seseorang. Kalau tidak diambil, tidak dicabut ruhnya, ini juga menjadi persoalan. Ya, nafas sudah habis, makan sudah habis, minum habis, terus apa? Ya udah, memang sudah harus dijemput, dibawa. Nah, untuk kemana? Dipindahkan tempatnya dari alam dunia ke alam barzah. Di sana bagian yang sudah disiapkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala pesan yang terakhir, wa mimma razaqnahum yunfikun, maka hendaknya kamu sekalian gunakan dengan sebaik-baiknya apa yang telah Allah rizkikan kepadamu. Digunakan untuk supaya ada manfaatnya. Jadi uang itu bukan untuk disimpan, ditumpuk, tidak ada gunanya, tapi hendaknya diberdayakan. Jadi segala rizki yang Allah berikan itu, wa mimma razaqnahum yunfikun, engkau harus ada manfaatnya. Maka penimbun uang, penimbun makanan, penimbun ini itu tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Kalau mau ini ya sedikit aja, selebihnya harus ada manfaat dan maslahatnya. Dengan begitu ma'asyiral muslimin rahimahullah, maka dialah Allah Subhanahu wa taala, wallahu khairur razikin, dan sebaik-baik pemberian adalah pemberian dari Allah.
maka apapun yang diberikan oleh Allah bagi manusia adalah sudah dipilihkan oleh Allah yang paling baik dan paling tepat bagi manusia. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada tanggapan atau pertanyaan dipersilahkan. Ya. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan rezeki, kadang-kadang kita meminta rezeki pada Allah dengan berdoa, ya terkait dengan fisik, misalnya entah kesehatan, lalu umur, lalu materi. Nah, apakah kalau kita meminta rezeki tentang hari kiamat kita diberikan atau saat meninggal kita diberikan tempat yang lapang kuburan diterangkan, berluasan, lalu diberikan air dari surga, minuman, dan dijaga dalam pada masyarakat. Apakah itu termasuk rezeki juga atau memang dalam apa itu kriteria apa sebutannya untuk yang kita katakan selamat itu? Ya. Segala pemberian dari Allah itu rizki, gitu. Kapanpun, dimanapun, tapi sifatnya terbatas. Di dunia ya sudah, nanti di alam barzah ada rizkinya. Kan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan ketika apakah di alam kubur masih ada bagian rizki. Wal yahshal ladzina law taraku min khalfihim wala tahsan ladzina qutlu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, jangan kau kira orang-orang yang mati itu di jalan Allah itu mati, tapi sesungguhnya dia masih hidup di sisi Allah dan Allah jamin rizkinya. Tuh, masih ada pemberian dari Allah di alam barzah. Kemudian nanti di yaumil mahsyar ada, Allah masih akan memberikan maka watarzuqu man tasya bighairi hisab. Ada yang diberikan rizki oleh Allah yang tidak terbatas di dunia atau bahkan juga cuman bagian rizki itu memang sudah ditetapkan masing-masing tempat dan wilayahnya. Jadi begitu. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam. Ya, rizki masing-masing diukur oleh Allah, ditetapkan masing-masing oleh Allah. Karena itu ada yang rizkinya sampai 10 tahun, ada yang sehari, ada yang sebulan, ada yang sampai 60 tahun, ada yang sampai 70 tahun, ada juga yang sampai 900 tahun ya. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun. Jadi masing-masing ditetapkan oleh Allah.
kadar dan ukurannya masing-masing juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita urusan rizki itu memang sudah dijamin oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah. Nah, ini seringkali manusia itu kan banyak kemauan, banyak keinginan. Ada yang keinginan dan kemauannya itu dia bimbing dengan dengan petunjuk dari Allah, sehingga ya dia akan berusaha, dia akan bekerja dan berdoa. Tapi ada juga yang mereka merasa ini bagianku, dia memaksakan diri, akhirnya bagian orang lain diambil. Nah, maka ada orang-orang yang mencuri atau mengambil bagian orang lain, gitu. Nah, karena itu nanti Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan. Salah satu pertanyaan nanti di yaumil qiyamah adalah tentang wa an malihi min aina iktasabahu wa aina anfaqahu, tentang harta bendamu kamu dapat dari mana, gitu. Oleh karena itu sebenarnya masing-masing sudah ditetapkan oleh Allah, tapi ada yang dia nggak cukup, merasa nggak cukup, akhirnya harus ngambil punya orang lain. Jadi oleh karena itu, tapi hati-hati bahwa semua nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu ini bukan bagianmu, kok kamu bisa kumpulin ini gimana ini. Maka Allah tanya, wa an malihi min aina iktasabu, kamu dapat dari mana. Bukan Allah darnya itu bukan Allah tidak tahu, tapi Allah sedang meminta pertanggungjawaban. Allah udah tahu ini dari mana ini. Ya, maka lin nabiyyin ayyahul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Seorang nabi, seorang rasul itu enggak pernah berlaku curang. Wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, maka siapa yang berlaku curang, hasil kecurangannya akan dibawa nanti di hari kiamat menghadap Allah. Jadi nanti di hadapan Allah itu nanti orang ada yang bawa mikul tanah, ada yang mikul ini, ada yang bawa ini. Jadi ketahuan, itu yang dibawa itu hasil kecurangannya akan dibawa. Semakin banyak kecurangan, semakin berat dia membawa. Naudzubillah min dzalik. Karena itu kita harus hati-hati, karena rizki Allah sudah tetapkan, ini bagiannya. Kok kamu bisa lebih, ini dari mana kamu? Terus mana ada yang bawa ini ngapain kamu bawa? Iya ya Allah, saya laporkan, saya mau kembalikan ini hasil kecurangan saya mau kembalikan. Dari mana? Siapa aja yang kamu curangi? Ini si A, si B, si C. Nah, dipanggil nih hasil kecurangannya. Terus saat dia akan mengembalikan kecurangannya, mencurangi dengan uang, mencurangi tentang segala macam, diterima enggak? Dia nggak mau terima. Saya nggak mau terima. Saya nggak butuh uang. Ngapain dibawain uang? Saya nggak butuh tanah, nggak butuh ini. Terus gimana? Maka saat itulah maka Rasulullah SAW juga menyebutkan, bersiap-siaplah kamu sekalian, jangan menjadi orang-orang yang bangkrut. Ya. Siapa orang-orang yang bangkrut? Orang-orang yang bangkrut adalah, Rasulullah tanya, tahu nggak siapa orang yang bangkrut? Ya, orang bangkrut ya orang dagang boro-boro untung, modalnya aja habis. Bukan. Orang yang bangkrut adalah ketika saat menghadap kepada Allah membawa amal ibadah yang banyak, tapi ternyata diserahkan untuk orang lain. Kenapa? Dituntut oleh yang lain. Ini kamu mencurangi uang, maka mereka nggak mau dibayar uang, mau dibayar dengan amal ibadah. Nih, digantikan amal ibadahnya, Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jadi hati-hati dengan
yang dimiliki oleh Allah. Semuanya akan ada hitungannya nanti di hadapan Allah. Ada yang lain? Ibu-ibu, silakan. Waalaikumsalam. Ustaz, ini saya akan saya maklum ini Ustaz. Kita kan seperti yang dikatakan Rasulullah, kita selalu berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kebaikan kehidupan di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kami itu, kita kehidupan manusia itu kan sudah mati dan di alam barzah dulu, sudah menuju akhirat. Nah, kira-kira bagian yang alam barzah ini tadi, apakah sudah termasuk dalam doa tadi, Ustaz? Kan tadi ada dunia dan akhirat. Apakah yang barzah ini tadi masuk di akhirat tadi? Satu. Yang kedua, kadang zaman dulu memang kehidupan di dunia ini betul-betul sangat-sangat pendek sekali. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya kehidupan di akhirat 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia. Kemudian ada juga hadis kehidupan di alam barzah, alam kubur, itu 1 hari itu sama dengan 50.000 tahun di dunia. Kira-kira itu saja. Artinya ini justru alam penantian ini hitungan harinya kok malah lebih panjang. Itu. Sedangkan kamu juga berpikir bahwasanya Nabi Isa, tahun Nabi Isa itu ditetapkan artinya di dunia ini kan mulai tahun 1 Masehi. Jadi sekarang itu sudah 2024 tahun. Berarti ini nggak sampai sehari di alam barzah, bahkan hanya 2 hari di alam akhirat. Gambarnya seperti itu. Jadi itu yang saya tadi juga sudah disebutkan. Nanti rezeki di alam barzah itu masih terus. Sedangkan ada beberapa yang riwayat beberapa sebenarnya di alam kubur itu alam barzah. Kalau kita amalan kita itu baik dan insya Allah kita nanti dimasukkan ke surga Allah. Seolah kita hanya tidur dan tiba-tiba nanti pada saat sudah di yaumul akhir, alam akhirat dibangunkan. Tetapi sebaliknya, dengan orang-orang yang di dunia itu berbuat maksiat, berbuat dosa dan sebagainya, jangan kembalinya di neraka. Sudah di alam barzah ini sudah start daripada siksaan. Nah ini untuk kaitannya tadi dengan rezeki tadi, itu kira-kira gimana? Itu tuh yang ini memang kalau dibahas itu memang sangat jauh. Tapi secara dari besar mungkin bisa diberikan penjelasan. Waalaikumsalam. Ya, doa fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah, di dunia baik, di akhirat juga baik. Dan satu lagi kan 3, wa qina adzabannar, supaya nanti enggak ada tuntutan hukum. Ya kan. Nah itu terus alam barzah sudah masuk belum itu? Ya. Alam barzah adalah proses menuju akhirat. Sehingga itu sudah langsung masuk, sudah wilayah menuju akhirat. Sekalipun kalau dihitung informasi dari hadis maupun dari Al-Quran, Allah nyatakan inna yauman indallah ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. 1 hari kalau hitungan di hadapan Allah itu seperti 1000 tahun. Jadi engkau masuk berada seperti ka'alfi sanatim mimma ta'uddun, seperti 1000 tahun sebagaimana engkau hitung waktu di dunia. Jadi sudah di akhirat, sudah di alam barzah, itu sudah 1 hari aja seperti 1000 tahun. Mulai dari kita
masuk ke alam barzah. Jadi hari-hari, makanya kalau seneng orang itu ya nggak apa-apa, lama nggak apa-apa Pak ya, seneng kok. Tapi kalau yang susah, nah ini susah panjang lagi. Nah oleh karena itu maka apa yang bisa kita ambil pelajaran, maka berhati-hatilah dan manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Di dunia ini kita diberikan waktu yang sebentar, maka gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Nanti Allah akan tanya tentang ansyababi fima ablahu, tentang usia mudamu kamu gunakan untuk apa. Wa an umri fima amila bidan, tentang umurmu selanjutnya kamu gunakan untuk apa. Jadi waktu-waktu yang akan memang Allah nanti akan pertanyakan semuanya. Terus kalau gitu lama banget di alam barzah. Iya, lama kalau susah. Kalau seneng kan nggak terasa. Nah, sampai Rasulullah juga menyebutkan di alam barzah itu keadaannya apa? Banyak sekali sih literatur yang menyebutkan. Adalah salah satu hadis Rasulullah yang menyebutkan al-arwahu junnudun mujannadah. Jadi para arwah di alam barzah itu mereka akan berkumpul berkelompok-kelompok. Siapa yang saling mengenal akan berkumpul bersama gitu. Kalau mereka nggak punya urusan tanggung jawab, tapi kalau dituntut sama malaikat, saya mau ke sana, apaan kamu? Nah, jadi dituntut sama malaikat itu, ya kan? Pagi sore ditunjukkan, ini apa yang kamu akan dapatkan ini. Jadi ditunjukkan, maka sudah cukup tersiksa dia. Nah, gitu. Jadi dengan keadaan sudah cukup tersiksa. Jadi oleh karena itu bahwa sudah masuk fid dunya hasanah fil akhirah, karena alam barzah adalah sudah mulai dari awal engkau akan memasuki alam akhirat. Jadi menuju kepada akhirat. Nah, makanya kita juga berdoakan mudah-mudahan Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar wa min adzabil jannah. Ya, gitu. Kita minta kalau di ujung tahiyat itu kan kita minta, ya Allah selamatkan saya. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Karena di sana sudah nggak bisa apa-apa. Nah, tadi untungnya, maka kalau dia banyak meninggalkan kebaikan, maka apapun yang kita miliki, ya pikiran, ya tenaga, ya ilmu, ya harta yang sudah Allah berikan itu harus semuanya diberdayakan untuk mendukung hasanah fil akhirah. Gitu. Kalau hasanah di dunia udah pasti, segala sesuatu itu memang diciptakan oleh Allah untuk supaya kamu lebih nyaman. Segala sesuatu diberikan, tapi hendaknya jangan hanya untuk di dunia. Karena memang ada dua kelompok di dalam Al-Quran. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati min khalaq. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada dua kelompok manusia. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan, keselamatan, kesenangan dunia. Wabil akhirati min khalaq, untuk urusan akhirat, nah itu nanti aja. Tapi kelompok yang kedua, dia berpikir, ya Allah berikanlah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia memikirkan untuk, ya Allah, ya dunia ini ya selamat, ya bahagia, senang. Nanti juga sampai di akhirat juga begitu. Dan nanti supaya, yang ketiga, supaya nanti gak ada tuntutan hukum, ya Allah. Jadi begitu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan ini menghantarkan kepada kita semuanya bahwa ya pemberian Allah itu memang begitu banyaknya, begitu luasnya. Nah, cuman Allah pesan apa yang sudah Allah berikan hendaknya berdaya guna untuk juga yang lain. Maka engkau nafkahkan, engkau infakkan bagi orang lain, sehingga itu akan menjadi kebaikan bagi dirimu. Allah yang sudah berikan, amalkan jariyah supaya tidak
terbatas nilai yang akan kebaikan yang mengalir. Karena kita manusia itu hidup terbatas. Apa yang enggak terbatas? Amal jariah. Begitu seorang wafat, amal jariah terus tetap. Nah, maka kita apa ya? Maka kita pentingnya kita tahu tentang ilmu, gimana supaya memperpanjang kebaikan. Nah, Allah sudah siapkan. Amal jariah adalah amal yang ketika seorang yang beramal sudah wafat, tapi nilainya akan terus mengalir sampai ila yaumil qiyamah. Inilah berarti kita masih punya kesempatan, nggak apa-apa waktu sebentar, tapi nilainya yang penting terus mengalir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.